Selamat datang di alur cerita film Al-Fahri TLK. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Irin Mimirovsky yang berlatar belakang pada Perang Dunia Kedua saat invasi Jerman ke Perancis. Di tengah invasi Jerman ke Eropa Barat, terjalin sebuah kisah asmara antara perwira Nazi dan seorang wanita Perancis. Tapi kisah asmara mereka berdua tidak berjalan mulus dan mendapat banyak pujian dari lingkungan sekitar. Tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita film Sweet Francis. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Film dibuka di kota Bussy tahun 1940, seminggu setelah Jerman menjatuhkan bom pertamanya di Paris, Perancis. Di sana hiduplah seorang wanita bernama Lucille. Dia tinggal bersama mertuanya yang bernama Angela. Lucille telah memiliki seorang suami bernama Gaston yang sedang pergi berperang. Di suatu hari, Lucille diajak mertuanya menagih uang sewa dari petani. Madame Angelier adalah salah satu orang kaya dan terpandang di kota Bussy. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Céline, penyewa pertama mereka. Namun mereka tidak memberikan uang penuh dan beralasan saudara-saudaranya pergi berperang dan kekurangan tenaga dalam mengurus kebun. Saat di perjalanan menuju rumah kedua, mereka dikagetkan dengan mobil pengungsi yang ugal-ugalan. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dan mampir sebentar membeli kentang di rumah benua. Lucille dan istri benua bernama Madeleine sudah berteman sejak lama dan sudah mengenal satu sama yang lain. Singkat cerita, Lucille dan mertuanya melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan mereka bertemu dengan para pengungsi dari Paris yang memadati jalan. Lucille pun turun dari mobil untuk memeriksa seberapa panjang macetnya. Tiba-tiba pesawat Jerman datang mengebom kereta api dan jalan mereka. Mereka semua kocar-kacir dan tidak sedikit dari mereka yang mati dalam peristiwa tersebut. Lucille dan mertuanya pun kembali ke kota Bussy. Namun, kota Bussy sudah dipenuhi oleh para pengungsi dari Paris. Tiba-tiba pesawat Jerman membagikan selebaran yang berisi propaganda Nazi. Radio Perancis juga menyiarkan bahwa Perancis sudah jatuh ke tangan Jerman. Keesokan harinya saat warga kota beribadah di gereja, tiba-tiba terdengar drum mesin kendaraan lapis baja milik Jerman. Ketakutan mereka menjadi nyata. Jerman telah memasuki kota dan menguasai pemerintahan Perancis. Para warga diperintahkan untuk menyerahkan senjata api besok pagi dan mempersiapkan rumah mereka untuk perwira Jerman yang menginap selama pendudukan berlangsung. Lucille dan Madame Angelier pun pulang untuk mempersiapkan rumahnya, dan Madame Angelier menyuruh Lucille untuk tidak berbicara pada perwira Jerman. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu. Seorang letnan bernama Bruno masuk. Madame Angelier menatapnya dengan sinis, namun Bruno dengan sopan meminta sebuah ruangan untuk bekerja. Saat makan malam, Bruno mengetuk pintu dan meminta kunci piano milik Lucille. Madame Angelier kemudian menyuruh pembantunya untuk memberikan kunci piano. Di tengah malam, Lucille mendengarkan alunan musik yang belum pernah dia dengar sebelumnya, yang membuat Lucille menjadi penasaran. Keesokan harinya, sesuai perintah Jerman, warga kota Bussy diharuskan menyerahkan senjatanya. Lucille bertemu dengan Madeleine. Mereka berdua membaca aturan-aturan aneh yang dikeluarkan Jerman untuk warga Bussy.
Tiba-tiba Celine lewat dan menatap Lucille dengan sinis. Ternyata Celine dipindahkan ke gudang gandum oleh Madame Angelier dan sekarang rumahnya ditempati oleh pengungsi dari Paris. Di sisi lain, wali kota Bussy menyogok Mayor Jerman agar tidak menempatkan perwira di rumahnya. Akhirnya rumah Benoit yang menjadi tempat persinggahan Bonnet sang perwira Jerman. Pada malam harinya, Lucille kembali mendengar alunan musik yang dimainkan oleh Bruno. Lucille menjadi semakin penasaran, tapi dia tidak dapat berbicara dengan orang Jerman karena dilarang oleh mertuanya. Sebulan kemudian, akhirnya Lucille baru berbicara dengan Bruno untuk pertama kalinya. Ternyata Bruno tidak seseram yang dibicarakan mertuanya. Lucille sangat penasaran dengan lagu-lagu yang setiap malam Bruno mainkan, yang ternyata Bruno adalah seorang komposer sebelum perang dan juga seorang duda. Di tengah perbincangan hangat mereka, Madame Angelier mengetuk jendela, tanda peringatan untuk Lucille. Lucille pun masuk ke rumah dan tidak sengaja masuk ke ruangan Bruno. Lucille kemudian membaca lagu buatannya. Tapi tiba-tiba Bruno datang. Lucille pun disuruh membaca salah satu laporan yang ditulis tetangganya, yang berisi tentang tindak asusila seorang pria. Tapi Lucille mengatakan bahwa itu hanyalah gosip semata. Pekerjaan Bruno adalah membaca setiap laporan dan menindaknya. Pada saat makan malam, Lucille disidang oleh mertuanya dan dituduh menikah dengan Gaston hanya karena uang semata. Madame Angelier juga berkata bahwa Gaston telah dimasukkan ke kamp tentara Jerman. Hal itu membuat hati Lucille menjadi gelisah mendengar berita itu. Sementara di rumah Benoit, Bonnet mulai bertingkah dan menggoda Madeleine. Tentu saja Benoit kesal, tapi dia masih bisa menahannya. Saat Bonnet sedang mandi di danau, Benoit yang menyimpan dendam langsung mengambil senapan yang disembunyikan. Dia berjalan ke danau tempat Bonnet mandi, lalu menyembunyikan pakaian dan mulai membidik. Tapi dia tidak memiliki cukup nyali dan mengurungkan niatnya. Benoit kemudian meminta tolong kepada Lucille agar Bruno dapat memberitahu Bonnet. Bruno dengan penuh wibawa mengatakan akan mencoba memberitahu Bonnet walaupun pangkat mereka sama. Bruno yang tertarik dengan Lucille asalkan mereka berdua dapat berhubungan dengan baik. Akhirnya Lucille dan Bruno duduk bersama sambil menikmati wine dan mulai bercerita. Bruno berasal dari keluarga militer. Dua saudaranya telah terbunuh di Polandia dan Normandia, sedangkan saudara satunya lagi sedang bertugas di Afrika. Mereka berdua semakin dekat dan berdansa walaupun masih canggung. Tiba-tiba pintu terbuka, Margaret masuk dan memberitahu bahwa Madeleine Angelier sudah tiba. Lucille dan Bruno lari ke taman dan bersembunyi di sana. Bruno merasa cocok dengan Lucille dan berterima kasih karena telah berbincang dengannya walaupun sebentar. Keesokan harinya saat Lucille akan pergi mengambil uang sewa, dia melihat Celine sedang bercinta dengan tentara Jerman. Celine yang melihat langsung mengejarnya dan mengatakan bahwa sebenarnya Gaston telah berselingkuh dan memiliki anak. Lucille yang mendengar langsung pulang. Dia mencari surat aduan yang tergeletak di meja Bruno dan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Lucille sangat kecewa dengan Bruno karena merahasiakan hal ini. Lucille juga melepaskan kemarahannya kepada Angelier. Dan ternyata Gaston telah memiliki anak bernama Simon. Hati Lucille menjadi sangat hancur mengetahui suaminya telah berselingkuh. Keesokan paginya, Bruno memainkan sebuah lagu untuk menghibur Lucille. Dia menggunakan rasa kecewanya terhadap Gaston yang selama ini telah memiliki anak. Tiba-tiba pintu kamar Lucille diketuk dan Madame Perrin datang meminta tolong pada Bruno karena rumahnya diacak-acak oleh tentara Jerman. Bruno pun langsung menuju rumah Perrin. Dia menertibkan anak buahnya dan membereskan semua barang di rumah itu. Lucille langsung pergi dari rumah itu karena kecewa dengan kelakuan tentara Jerman. Bruno mengejarnya sembari menegaskan bahwa dia tidak sama dengan tentara Jerman yang lain
dan Bruno pun menciumnya. Lucille dan Bruno berjalan kembali ke rumah Madame Perrin. Mereka mengembalikan barang yang rusak dan berjanji Jerman akan menggantinya. Mereka berdua kemudian pulang ke rumah dan memanfaatkan rumah yang sepi untuk bercinta. Di tengah berhubungan, tiba-tiba saja Madame Angeline masuk, tapi untungnya dia tidak menyadari hal itu. Di sisi lain, Benoit kepergok mencuri ayam milik wali kota. Benoit terpaksa mencuri karena keluarganya sudah sangat kelaparan. Dia pun melaporkan kelakuan Benoit kepada Jerman. Keesokan paginya pasukan Jerman datang ke rumah Benoit untuk menangkapnya. Benoit langsung lari ke gudang untuk mengambil senapannya, tapi ternyata Letnan Bonnet telah mengambil senapan milik Benoit. Mereka berdua pun berkelahi sampai Letnan Bonnet mati tertembak. Benoit kemudian melarikan diri menggunakan motornya. Lucille yang sedang menunggu kedatangan Bruno dikagetkan dengan ketukan pintu yang ternyata itu adalah Madeleine yang meminta tolong kepada Lucille. Madeleine akhirnya tahu bahwa Bruno dan Lucille memiliki hubungan spesial. Tentu saja dia kecewa terhadap Lucille. Dia tidak menyangka temannya memiliki hubungan spesial dengan musuh negara. Pikiran Lucille menjadi bingung. Apakah dia harus melanjutkan hubungan dengan Bruno atau membantu temannya? Akhirnya Lucille pergi ke hutan untuk menolong Benoit. Dia melihat Bruno yang sedang memimpin anak buahnya. Tapi akhirnya Lucille menemukan Benoit dan menyuruhnya untuk mengganti baju. Kabar kematian Bonnet di tangan Benoit membuat gempar Jerman. Seluruh warga dikumpulkan di tengah kota. Wali kota membacakan aturan. Barang siapa yang menyembunyikan atau membantu Benoit akan ikut dieksekusi di depan regu tembak. Setelah itu wali kota diajak mayor ke ruangannya dan mengatakan jika dalam 48 jam Benoit tidak ditemukan, maka wali kota lah yang akan dieksekusi di depan regu tembak. Pencarian pun dilanjutkan. Semua warga digeledah, peternakan dan gereja tidak luput dari penggeledahan. Di sisi lain, Benoit yang berada di rumah Lucille disembunyikan di dalam ruangan rahasia. Tak lama kemudian, tentara Jerman datang menggeledah rumah Lucille. Bruno meminta maaf kepada Lucille karena tidak dapat kembali lagi ke rumah ini. Salah satu anak buahnya memanggil Bruno karena telah menemukan sesuatu di dalam lemari. Bruno langsung naik ke atas, dan sesampainya di atas, Bruno berbicara kepada Madame Angeline bahwa dia mau meminjam kain linen untuk upacara pemakaman Bonnet. Sementara itu, waktu 48 jam yang ditetapkan Jerman sudah tiba. Wali kota sudah siap menerima konsekuensinya. Dia makan siang terakhir bersama istrinya di penjara. Regu tembak telah bersiap di lapangan dipimpin oleh Bruno. Wali kota duduk di tengah. Bruno kemudian memberikan aba-aba dan wali kota pun dieksekusi di depan para warganya. Lucille yang mendengar suara tembakan dari rumah meyakinkan diri bahwa Jerman adalah musuh mereka. Benoit kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa berdiam diri dan dia akan merencanakan pemberontakan. Dia berencana akan pergi ke Paris meminta bantuan dan mulai gerakan. Lucille pun secara sukarela akan mengantarkan Benoit ke Paris. Dia akan meminta surat jalan kepada Benoit. Dia pun pergi ke tempat para tentara Jerman berkumpul dan di jalan dia dihina sebagai pelacur Jerman. Lucille pun akhirnya sampai di rumah wali kota dan di sana tentara Jerman sedang berpesta. Dia berbicara kepada Bruno mengenai alasannya pergi ke Paris. Bruno mengatakan saat penggeledahan kemarin anak buahnya menemukan tembakau dari orang asing. Mereka mengira Lucille dan Madame Angeline telah menyembunyikan seseorang. Tapi Bruno melindungi keluarga Angeline dan mengatakan bahwa tembakau itu adalah hadiah dari istrinya. Bruno kemudian memberikan surat jalannya dan berpamitan dengan Lucille. Keesokan paginya tentara Jerman bersiap pergi dari kota Bussy.
Bruno meninggalkan lagu buatannya yang berjudul Sweet Francis. Lucille membaca setiap not di dalamnya dan mengingat kembali permainan Bruno setiap malam sambil meneteskan air mata. Lucille akhirnya bersiap menuju Paris bersama Benoit. Madame Angelier memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Di pos pemeriksaan, Lucille disuruh turun karena mobilnya akan diperiksa. Saat membuka bagasi, Benoit melepaskan tembakan dan terjadilah baku tembak di antara mereka. Tembakan dari tentara Jerman berhasil melukai Benoit. Tiba-tiba Bruno datang dan Lucille langsung menodongkan pistolnya dengan bergetar. Tapi Bruno datang bukan untuk menangkap Lucille, melainkan menolongnya. Lucille akhirnya pergi meninggalkan Bruno. Kisah cinta mereka yang manis harus berakhir tragis tanpa kata, dan film pun